Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, terdiri dari Saya Raisa Gina, saya Merian Albakir dan Ermila Sari. Di sini kami akan membuat ERD dari sistem reservasi hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ermila Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram, di mana itu saya akan menjelaskan tentang sistem reservasi hotel. Nah, di sini saya membuat ERD untuk sistem reservasi hotel dengan acuan saya sebagai pelanggan dalam mereservasi sebuah hotel. Nah, yang pertama itu entitas pelanggan. Untuk entitas pelanggan ini memiliki 5 atribut, di mana itu ada yang pertama kode pelanggan, yang kedua nama, yang ketiga ada email, yang keempat itu ada nomor telepon, dan yang kelima ada alamat. Nah, terus yang kedua itu pelanggan melakukan reservasi, di mana untuk atribut reservasi ini ada 4. Yang pertama ada kode reservasi, yang kedua tanggal check-in, yang ketiga ada tanggal check-out, terus ada status. Nah, untuk selanjutnya, reservasi ini melakukan pembayaran, di mana pembayaran ini memiliki 4 atribut. Yang pertama itu ada kode pembayaran, tanggal pembayaran, total, dan tipe pembayaran. Nah, untuk pembayaran ini pasti melakukan reservasi kamar, di mana kamar ini memiliki 4 atribut. Yang pertama itu ada ID kamar, yang kedua tipe kamar, yang ketiga itu harga per malam, terus yang keempat ada status. Entity relationship diagram kita sudah rapi. Di sini kita dapat menghubungkan antar entitas yang kita miliki dengan atribut yang ada. Kita bisa dengan atribut yang ada, kita bisa membagi ke hal apa saja yang akan terjadi dalam proses reservasi hotel. Itu yang pertama tadi pelanggan. Untuk pelanggan ini kan dapat melakukan banyak reservasi, yang berarti setiap pelanggan mungkin dapat melakukan lebih dari 1 reservasi, dan setiap kamar dapat direservasi berulang kali. Untuk pembayaran itu mungkin bisa berasal dari 1 reservasi juga gitu. Nah, untuk sistem reservasi hotel yang efektif sangat penting untuk memberikan layanan terbaik di industri perhotelan, di mana entity relationship diagram dapat membantu dalam desain database yang mencakup entitas utama seperti pelanggan, reservasi, pembayaran, dan kamar. Mungkin dengan hubungan dan atribut yang jelas, setiap pelanggan dapat membuat beberapa reservasi. Setiap kamar dapat dipesan dalam beberapa reservasi, dan setiap reservasi akan dikenakan biaya 1 kali.
Ya di sini kita udah masuk ya ke CMD, tapi sebelum itu jangan lupa diaktifkan dulu SAMPP-nya. Tadi aku nggak di video ini. Ya, pertama klik CD CD C SAMPP garis miringnya jangan lupa. MySQL bin. Ya, tuh enter aja ya. MySQL lagi. U root min p. Nah, enter password, enter aja lagi. Kemudian kita create database-nya dulu ya. Nah, karena di sini kita kelompok 1, saya beri namanya database tubes kelompok 1. Ya, kemudian kita gunakan database dengan perintah use database tubes kelompok 1. Oke, nextnya masukkan database change, langsung create table. Pertama kan kita mau bikin table pelanggan, jadi kita klik create table pelanggan, masukin kode pelanggan sebagai primary key-nya in 5 not null primary key auto increment. Kemudian masukin nama pelanggan, varchar kita bikin 200, terus not null, koma, enter. Kemudian ada email, varchar 100, not null. Habis itu ada nomor telepon ya. Nomor telepon dibuatnya varchar juga 100, not null. Kemudian ada alamat, varchar 200, not null. Habis itu enter, udah oke ya. Sebelum itu kita show dulu, show tables. Udah ada 1 tables pelanggan. Kemudian yang kedua kita mau bikin table reservasi. Nah, tinggal perintahnya sama, create table reservasi. Kode reservasi in 5 not null primary key auto increment. Oke, ada nama tanggal apa, check in. Itu dalam formatnya date not null. Terus ada tanggal check out juga, date juga not null. Kemudian ada status juga. Status kita kasih enum. Nah, karena kita bikin enum itu jadi ada pilihan. Kita bikin ada 3 pilihan. Pertama ada yang statusnya pending, cancel,
dan confirm deh kalau nggak salah, confirm. Jadi ada 3 pilihan, pending, confirm, sama cancel. Nah kita bikin tambahin default tuh, jadi otomatisnya pertama isinya pending dulu, nanti kalau sudah terbayar atau nggak jadi cancel, baru nanti berubah statusnya seperti itu. Oke, kemudian kita bikin defaultnya pending ya. Ada lagi kita masukin nih origin key-nya. Dari tabel reservasi itu kan sebelum itu kita masukin dulu kode pelanggan, kemudian baru kita masukin origin key-nya, yaitu kode pelanggan, reference pelanggan, kode pelanggan. Nah kemudian untuk tabel pembayaran selanjutnya kita kan akan membuat create table pembayaran. Itu kan terdiri ada kode reservasi, ada tanggal pembayaran, ada jumlah, ada metode pembayaran. Nah itu diisi sebagai berikut. Untuk kode reservasi sama ya kayak sebelumnya, integer 5 not 0. Kalau tanggal pembayaran itu date. Nah, untuk jumlah kita di sini pakainya desimal 10,2. Untuk metode pembayaran nanti misalnya tunai atau transfer tuh kita bikin varchar sejumlah 50. Kemudian jangan lupa juga masukin lagi origin key-nya ya. Kan di tabel pembayaran itu origin key-nya yaitu kode reservasi. Reference reservasi, kode reservasi. Nah kemudian kita show tabelnya itu udah ada 3. Kemudian yaitu tabel kamar. Di tabel kamar tuh yang kita isi atributnya ada tipe kamar, ada harga, ada status. Status itu kita bikin ada 2 pilihan juga, available sama book. Terus ada kode pembayaran yang sebagai origin key-nya di tabel kamar. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan nama-namanya ya. Yang pertama itu kita pakai insert into pelanggan. Nah, udah pakai kodenya, kode reservasi, kode pelanggannya kita tulis 1, namanya, nama pelanggannya siapa, email, nomor teleponnya, terus alamatnya juga dimasukin semuanya. Udah, kalau udah oke, selanjutnya kita mau lanjut ke reservasi. Nah, di reservasi yang kita udah lihat tadi sebelumnya di deskripsi reservasinya, itu ada kode reservasi, ada tanggal check-in, tanggal check-out, status, dan kode pembayaran. Nah, tinggal dimasukin ke insert into reservasi values-nya, ada kode reservasinya berapa, kita masukin ke 001, terus tanggal check-in-nya, tanggal check-out-nya, terus status, kode pelanggannya juga jangan lupa pakai tanda kutip ya guys. Nah, kalau udah oke, selanjutnya di deskrip kita mau ngedes pembayaran dulu karena kita lihat dulu ininya. Nama-namanya. Nah udah masukin, habis itu ke insert into pembayaran values, ada kode pembayaran, kode reservasi, ada tanggal pembayaran, jumlah, dan metode pembayaran. Nah tadi kayak yang udah disampaikan, ada kode pembayaran contohnya
terus kode reservasi 001, tanggal pembayarannya kita masukin, jumlah hotelnya, terus sama metode pembayarannya ada transfer bank, ada kartu kredit dan tunai. Dan terakhir kita mau melihat kamar. Nah, kita des dulu kamarnya. Jadi sebelum di-insert kita lihat dulu ada apa aja sih di dalam kamar ininya. Terus kita tinggal masukin ke insert into kamar values. Nah, ada nomor kamar, ada tipe kamarnya ada deluxe, ada suite, dan terakhir ada standar. Harganya juga beda-beda ya guys. Statusnya itu ada available sama book. Jadi kita tinggal masukin aja di kolomnya di situ. Suite segala macam, udah book, available, oke. Kalau udah oke, yang terakhir itu kita mau melihat semuanya. Nah, kita tinggal perintahnya itu select bintang from bintang untuk melihat semuanya ya. Kalau bintang select bintang from pelanggan. Nah, kita ngelihat data semuanya, ada tuh terpampang nyata kelihatan. Nah, habis itu kita mau lihat juga dari reservasi, perintahnya itu select bintang from reservasi. Dilihat juga yang lain sama pembayaran dan kamar juga sama, kita lihat biar nggak iri-irian. Select bintang from pembayaran. Lagi select from bintang kamar terakhir. Iya. Ini kan Ya, oke. karena sebelumnya live join maaf agak gimana ya? Iya, maaf agak loncat nih, agak error beberapa kali. Udah habis itu kita coba-coba akhirnya bisa. Yaitu select from pembayaran A, kan kita mau lihat pembayarannya. Terus live join reservasi B on A titik kode reservasi sama dengan B titik kode reservasi. Live join pelanggan C on B titik kode pelanggan sama dengan C kode pelanggan. Nah, masih runyek nih. lihatlah Sudah itu muncul. sudah muncul itunya live joinnya. Nah, selanjutnya udah ya Pak. Itu coba. Kita bingung. Selanjutnya kita nggak tahu Pak. Ya kan, Udah gitu. Udah stop. sekian. Iya, tutup. Eh, Sekian dari kelompok 1. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Namanya juga belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.